panjang. Perjalanan dari Tumbir menuju kota Yogyakarta masih memerlukan waktu kurang lebih selama 4 jam. Sugeng Rawu, Jogja. Hari yang akan sangat menguras tenaga, fisik, dan mental, karena kami akan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 812 km. Kini saatnya saya berpamitan. Semoga esok lusa saya bisa kembali mengunjungi kota yang istimewa ini. Matur sembah nuwun, Jogja. Perjalanan adalah sebuah metafora kehidupan. Ada kalanya kita berjalan di jalan yang mulus. Ada kalanya juga kita harus menghadapi jalan yang berliku dan penuh tantangan. Namun, di setiap langkah yang kita lalui akan selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Saat kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan bersyukur atas setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, kita akan menemukan kekuatan untuk terus melangkah maju. Kini saatnya kami melanjutkan perjalanan. Tujuan utama kami yaitu menuju kota Semarang untuk mengunjungi salah satu rekan yang memang sedang ada kepentingan dengan saudara saya ini. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang tanpa jalur tol akan memakan waktu sekitar 3 jam 20 menit dengan jarak sejauh 106 km. Untuk menuju kota Semarang, kami akan melewati daerah Sleman, Muntilan, Magelang, Secang, Ambarawa, Bawen, Ungaran, lalu Semarang. Dan kini, kami pun telah tiba di kota Semarang pada pukul 8:40. Bisa dibilang kami sangat terlambat karena di perjalanan kami mengalami kemacetan yang disebabkan oleh salah satu daerah yang memang sedang melakukan perbaikan jalan. Singkat cerita, kami pun kembali melanjutkan perjalanan yang dimulai dari kota Semarang. Di perjalanan kali ini, kami memilih untuk tidak memasuki jalur jalan tol, karena biaya melalui jalur tol menurut kami terbilang cukup mahal. Maka dari itu, kami lebih memilih rute yang menyusuri kota ke kota lainnya. Menurut saya, dengan memilih rute menyusuri antar kota terbilang lebih seru ketimbang memasuki jalur tol. Karena dengan begitu, kini saya sedikit lebih tahu tentang bagaimana suasana di beberapa kota. Lagi pula perjalanan saya ini tidak diburu oleh waktu. Jadi toh kenapa harus terburu-buru? Oh iya, saya hampir lupa. Untuk kalian yang mau melakukan perjalanan road trip ke Bali, sebelum berangkat pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Cek tekanan ban, kondisi rem, dan jangan lupa membawa perlengkapan darurat, karena perjalanan jauh itu penuh kejutan. Jadi alangkah baiknya apabila kita sudah siap sedia. Selain kendaraan yang harus dalam keadaan prima, kondisi fisik kita pun harus ada dalam keadaan yang fit. Perjalanan darat menuju ke Pulau Bali membutuhkan persiapan yang matang, terutama dari segi fisik. Jarak tempuh yang cukup jauh menuntut tubuh kita harus dalam kondisi yang prima. Sebelum memutuskan untuk tancap gas menuju Bali,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait persiapan fisik. Pertama, istirahat yang cukup adalah kunci. Tubuh yang segar akan membuat perjalanan lebih menyenangkan dan meminimalisir resiko kecelakaan akibat mengantuk. Kedua, konsumsi makanan yang sehat juga sangat penting. Asupan nutrisi yang seimbang akan memberikan energi yang dibutuhkan selama perjalanan. Ketiga, jaga kondisi tubuh tetap terhidrasi, karena dehidrasi dapat menyebabkan kelelahan dan merasa pusing. Bawalah botol minum yang cukup besar dan isi ulang secara teratur. Dan untuk yang keempat, bawalah perlengkapan P3K. Meskipun kita berharap tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun ada baiknya kita tetap berjaga-jaga. Nah, setelah itu ada sedikit tips untuk para pemula dari saya. Apabila kalian ingin melakukan perjalanan road trip dari Jawa menuju Bali. Bagi kalian yang belum hafal jalan, sudah pasti akan menggunakan Google Maps kan? Nah, sepengalaman saya kemarin, apabila tujuan kalian langsung mengarah ke Bali, si Google Maps-nya itu akan mengarahkan langsung ke Surabaya, yaitu menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Ya, kalau kalian mau naik kapalnya dari Surabaya sih ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kalian mau naik kapalnya dari Banyuwangi di Pelabuhan Katapang, alangkah baiknya pada saat akan memilih fitur, pilih tujuan, langsung saja ketik Pelabuhan Katapang. Kalau untuk yang akan menggunakan jalur tol, aman tuh, langsung jos, tancap gas. Tapi apabila kalian tidak akan melewati jalur tol, kalian bisa mengikuti cara saya. Yaitu dengan cara ketika pada saat posisi saya di Semarang, saya memilih tujuan utama yaitu ke Ngawi dengan fitur jalur motor yang ada di Google Maps. Tapi apabila kalian menggunakan fitur jalur motor, saya sarankan untuk mengecek secara berkala. Ya, karena yang namanya jalur motor tidak sepenuhnya aman untuk pengguna mobil. Untuk dari Semarang menuju Ngawi, kita akan kembali menuju Ungaran, Bawen, lalu belok ke Salatiga, lalu Karanggede, Gemolong, Sragen, Widodaren, lalu Ngawi, yang ditempuh kurang lebih sejauh 150 km dan memakan waktu kurang lebih selama 4 jam perjalanan. Nah, setelah posisi saya sudah berada di Ngawi, destinasi tujuan selanjutnya adalah Sidoarjo dengan cara yang sama seperti tadi. Dan untuk menuju Sidoarjo dari Ngawi, kami akan melewati jalur Padas, Karangjati, menuju Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Krian, lalu Sidoarjo. Jarak yang kami tempuh adalah 164 km dan memakan waktu kurang lebih selama 5 jam. Sesampainya di Sidoarjo, kami memutuskan untuk mencari tempat istirahat sejenak untuk meregangkan nyawa yang pegal-pegal karena sudah menempuh perjalanan selama 15 jam dari kota Yogyakarta. Setelah beberapa menit istirahat, kami pun memulai kembali melanjutkan perjalanan. Untuk selanjutnya, tujuannya yaitu langsung menuju Banyuwangi atau Pelabuhan Ketapang. Untuk menuju Banyuwangi dari Sidoarjo, kami akan melewati Tulangan, Kota Pasuruan, Tongas, Kota Probolinggo, Gending, Keraksan, Paiton, Besuki, Panarukan, Kabupaten Situbondo, lalu Asem Bagus, Wongsorejo, lalu Pelabuhan Ketapang yang menempuh jarak kurang lebih sejauh 251 km dan memakan waktu kurang lebih selama 9 jam perjalanan. Nunjukin alamat tuh. Hah? Nunjukin alamat. Pengasaran paling mana? Oh, Sesampainya kami di daerah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kami akan melintasi hutan yang dikenal sebagai Afrika Kecil, yaitu hutan baluran.
Hutan baluran memang menyajikan panorama savana yang eksotis, namun di balik keindahannya, terdapat sisi lain yang penuh misteri dan bahaya, terutama pada saat malam tiba. Dari mulai aktivitas satwa liar, kondisi jalan yang ekstrim, minimnya penerangan, suhu ekstrim, hingga orientasi yang sulit seperti hutan yang lebat membuat sulit untuk menentukan arah jika tersesat, dan sinyal komunikasi yang lemah sehingga sulit untuk meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat. Alangkah lebih baiknya untuk memperhitungkan terlebih dahulu agar kita tidak melintasi jalan ini ketika malam hari. Dan seingat saya pada saat saya melintas, saya tidak melihat rumah penduduk atau mungkin sekedar warung. Ya, meskipun mungkin ada beberapa warung, menurut saya amat sangat tidak disarankan apabila melintas jalur ini pada malam hari. Untuk menuju pelabuhan Ketapang, dari hutan baluran ini hanya membutuhkan jarak kurang lebih sejauh 44 km dan memakan waktu kurang lebih selama 1 jam perjalanan. Kini kami pun tiba di pelabuhan Ketapang pada pukul 15.45. Sebetulnya kami itu pesen tiket kapal yang jam 5 sore, tapi saya nggak tahu kenapa ini diberangkatkannya pada kapal pemberangkatan yang jam 4. Mungkin karena datangnya kecepatan kali ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa juga. Untuk kalian yang mau melakukan penyeberangan dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk, kalian bisa memesan tiketnya secara online melalui aplikasi atau websitenya Perizi yang saya sudah sertakan di deskripsi, atau kalian bisa membelinya langsung di sekitar pelabuhan. Kapal feri ini beroperasi setiap hari selama 24 jam non-stop. Untuk tarifnya menurut saya cukup terjangkau, apalagi pejalan kaki. Kalian juga bisa membawa kendaraan pribadi dengan biaya yang terbilang cukup murah. Untuk penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk menggunakan mobil dengan golongan 4A dan 2 orang dewasa hanya memerlukan biaya sebesar Rp213.000. Golongan 4A yaitu golongan kendaraan penumpang mobil, jeep, sedan, minicab, minibus, dan lain-lain yang dimensinya di bawah 5 meter. Dan untuk waktu tempuh penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk, yaitu ditempuh selama 1 jam perjalanan. Itu mundur, mundur. Menurut apa sih? Wow. Jalan-jalan. Matahari mulai merunduk menyelimuti langit dengan warna-warna hangat. Awan-awan berarak membentuk lukisan abstrak yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Dari dek kapal, pemandangan Selat Bali begitu memukau. Air laut yang tenang memantulkan cahaya senja, menciptakan efek kilauan yang sangat menenangkan. Siluet Gunung Agung tampak semakin jelas, berdiri kokoh sebagai penjaga Pulau Bali. Pemandangan ini seakan menjadi undangan untuk segera menginjakan kaki di tanah Bali. Mun bulan 10 bulan 11 geus nyebrang sama hari. Kompak itu. Rupanya di bulan 10. Kanggo carakeun ka mana? Kalau ka Bali kan. Oh, enak ke Jawa. Sekarang. Sekarang Enak ke Bali. Sampai lapis di Cikarang. Yang muat kamari gitu. Mis dimasak tuh. Enak. Ada
dan mau paton 5 ton Oh, seret dah 2 hari kan bukan Kali ral. 2 hari sekarang pil 2 kali kenaikan. oh. Luan wae Oh, ya. mobil minibus Siapa aja yang naik? 212. Oh, Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 991 km dari kota Bandung, kini kami pun tiba di Pulau Bali. Dengan tulus, kami mengucapkan Om Swastiastu, selamat datang di Pulau Bali.